Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Evangelis James Ferdinand. Ya, kali ini kita akan membahas tentang nubuat yang asli dan nubuat yang palsu. Banyak orang Kristen saat ini mendengar tentang nubuat, namun apakah mereka memahami makna nubuatan yang asli dan makna nubuatan yang palsu? Itu dipertanyakan ya. Makanya tidaklah heran kalau banyak orang Kristen atau jemaat Tuhan yang tertipu dengan hamba-hamba Tuhan yang palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, dan jemaat-jemaat Kristen yang palsu yang mengaku bahwa mereka bisa bernubuat untuk ambisi pribadi mereka. Jadilah orang Kristen yang cerdas, kritis, supaya saudara semua tidak tertipu. Pastikan saudara tidak tertipu oleh hamba-hamba Tuhan yang palsu. Oke, ada beberapa istilah yang digunakan untuk nubuat atau nubuatan ya. Di dalam bahasa Ibrani, kata nubuat menggunakan istilah neboah yang bermakna prediksi. Di dalam bahasa Yunani, nubuat diistilahkan dengan profetia ya, yang berarti firman Allah yang disampaikan oleh hambanya mengenai kesalahan, penghiburan, dan mengungkapkan hal-hal yang rahasia. Dan juga di dalam bahasa Inggris digunakan prophecy. Nubuat atau nubuatan itu, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu tertulis pewahyuan yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia melalui nabi-nabinya. Jadi kesimpulannya, makna nubuat adalah prediksi atau firman Allah yang disampaikan melalui hamba-hambanya untuk dijadikan solusi dalam setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Nah, nubuatan itu mirip dengan ramalan, tetapi nubuatan sedikit berbeda dengan ramalan. Nah, letak perbedaannya adalah nubuatan sesuatu yang murni disampaikan oleh Tuhan yang maha kuasa dengan sebuah tujuan tertentu. Sedangkan ramalan biasanya pelakunya adalah dukun, ahli bintang atau ahli nujum yang biasa menerbitkan horoskop atau zodiak, ramalan bulanan. Misalnya ramalan untuk bintang Aries, Leo, Taurus, Capricorn, Libra, Pisces, dan lain-lain. Selain itu, ramalan juga dibuat orang yang dianggap punya relasi dengan kehidupan arwah-arwah. Misalnya dulu pernah populer di Indonesia yaitu ramalan Mama Loren. Jadi orangnya sudah meninggal saat ini, dan setiap apapun itu selalu dimintai untuk meramal. Ramalan ini sebenarnya adalah cara iblis untuk mengecoh atau menipu manusia. Kita melihat di Imamat pasal 19 ayat 26b, janganlah kamu melakukan telaah atau meramal. Imamat pasal 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, dan janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat pasal 20 ayat 6, orang yang berpaling kepada roh-roh peramal yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Imamat pasal 27 ayat 27, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuki arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan tadi, jika saudara-saudara percaya kepada Tuhan Allah Israel, berhentilah membaca zodiak atau ramalan bintang kelahiran Anda. Nah, yang pertama itu adalah Nabi. Esra pasal 5 ayat 1, tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Yang kedua yang bisa bernubuat adalah raja. 1 Samuel pasal 10 ayat 11d. Dan semua orang mengenalnya
dalam arti ya Raja Saul, dari dulu melihat heran bahwa ia, Raja Saul, bernubuat bersama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul termasuk golongan nabi? Nubuatan adalah salah satu karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Namun tidak semua orang bisa memilikinya, karena Roh Kudus memiliki hak prerogatif untuk memberikan karunia bernubuat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi jika seseorang sungguh-sungguh berdoa untuk perlengkapan pelayanan, hal yang demikian mungkin bisa saja diberikan Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Yang perlu kita ketahui adalah walaupun semua orang saat ini bisa bernubuat, namun bukan berarti mereka semua adalah nabi. Sekarang ini sudah tidak ada lagi nabi seperti pada perjanjian lama ya. Namun karunia kenabian atau profetik tetap ada hingga saat ini, yaitu orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan penting dari Tuhan. I'm seeing a break news. They are looking for something that miss, but it carry people. A balloon who carried people and it lost. What is going to happen? If I don't see vision clear, I don't talk. I was praying, I saw in Indonesia. I want to advise them. There is a plane coming to the Indonesia, big one, that will carry passenger. I see crash. The color of the plane, I see blue, and I'm seeing Wednesday. I say Wednesday. What will happen Wednesday? Tepat seperti yang disampaikan Nabi TB Joshua pada hari Rabu, 9 Mei 2012. Sebuah berita mengejutkan disampaikan bahwa sebuah pesawat penumpang berwarna biru hilang di Indonesia. 44 passengers has gone missing during a demonstration flight over Indonesia. A government spokesperson says that the plane was meant to land in Jakarta, and the aircraft is one of Russia's newest civilian airliners. Seorang nabi bisa bernubuat dalam konteks perjanjian lama ketika ia dihinggapi oleh roh Yahweh atau Ruach Elohim, atau yang sekarang dikenal dengan Roh Kudus. 1 Samuel pasal 10 ayat 10. Ketika mereka atau Raja Saul dan para nabi sampai di Gibeah dan di sana, maka bertemulah ia, Raja Saul, dengan serombongan nabi. Allah berkuasa atasnya dan Raja Saul turut kepenuhan lalu juga bernubuat. Dalam konteks PL, Roh Kudus tidak tinggal tetap di dalam diri orang yang percaya seperti saat ini. Ketika Roh Allah menghinggapi hambanya, saat itulah nubuatan dan penglihatan terjadi. Ketika Roh Allah meninggalkan seseorang, maka nubuatan segera berakhir. Nubuatan yang asli terjadi atas kehendak Roh Kudus dan selalu ada bukti yang terjadi di kemudian hari. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi atas dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sedangkan nubuat yang palsu adalah nubuat yang dibuat oleh nabi palsu, hamba Tuhan palsu, pendeta palsu, jemaat Kristen yang palsu dengan tujuan untuk menipu jemaat Tuhan. Yeremia pasal 3 ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu atau nabi palsu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Yeremia pasal 23 ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Nah, salah satu contohnya adalah salah satu sekte kiamat, yaitu Pondok Nabi di Bandung, memperkirakan pengangkatan orang percaya atau kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan ya, penuh dengan kemuliaan pada tanggal 10 November 2003.
Bahkan berita ini sempat masuk di SCTV, namun yang terjadi malah sebaliknya. Sampai sekarang tahun 2022, ya Tuhan Yesus belum datang. Nah, itu adalah ciri nubuatan yang palsu yang berasal dari keinginan hati seseorang ya, yang bukan berasal dari roh Allah, tetapi yang dibuat-buat sendiri oleh orang tersebut. Nubuatan yang asli tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sedangkan nubuatan yang palsu biasanya tidak sesuai dengan firman Tuhan.